Sekilas STY Info. Sekejap. Hari ini kita membedah Shin Tae-yong, STY, Coach STY. Siapakah dia sebenarnya? Pertama-tama namanya dulu guys, Shin Tae. Pengucapan namanya dulu guys. Pelafalan yang benar adalah Shin Tae-yong, bukan Shin Tae-yong. Oke? Seperti bukan Park Ji-sung tapi Park Ji-song. Kalau dilihat ke Hangul dalam sekejap, part pertama pasti bisa tahu. Shin Tae-yong. Oke? Coach STY ini kelahiran tanggal 11 November tahun 1970 di kota Yeongdeok, Provinsi Gyeongsangbuk-do, Kabupaten Jipum, Kecamatan Woncheon. Itu sekitar sini. Itu di sini. Oke, jelas kan? Debut pro pertamanya pada tahun 1992, yaitu merumput bersama tim Ilhwa Chunma. Tim Ilhwa Chunma ini sendiri lika-likunya panjang nih. Dia kepemilikan timnya pun berganti-ganti, jadi banyak ada masalah dalam tim tersebut, tapi STY tetap belain tetap di tim tersebut, dan memang terbukti pada saat Ilhwa Chunma ini berganti kepemilikan dari Ilhwa Chunma ke Cheonan Ilhwa Chunma, terus ke Seongnam Ilhwa Chunma, itu kunci tetap bisa terus berlangsungnya tim tersebut itu ada pada kesetiaan STY untuk menjaga timnya dan berprestasi sangat tinggi terhadap tim. Nah, zaman pro-nya Coach STY ini dijuluki sebagai Fox on the Field atau rubah di lapangan, karena pintar sekali dia memanfaatkan kesempatan pada saat di lapangan, jadi dianggap seperti seekor rubah di lapangan begitulah. Jadi banyak ada akal-akal cerdik yang tak terduga gitu. Oh, aku juga waktu dulu hobi main bola, tak terduga emang. Operanku tak terduga oleh tim sendiri. Terus Coach STY waktu pemain dalam karirnya di K-League dari tahun 1992 sampai 2004, total pertandingan yang dimainkan adalah 401 game, 99 gol, 68 assist dan min 2 poin, kebobolan 2. Hah? Kok bisa? Nah, sebentar. Kenapa hanya 99 gol tapi nggak 100 gol? Karena dia sempat bertekad, total gol saya di K-League harus jadi 100, dan angka dari 99 ke 100 itu saya tidak ingin gol satu angka itu ditambah dengan gol penalti. Saya ingin gol lapangan langsung. Tapi tidak tercapai. Penaltinya dia kasih ke orang lain semua, terus dia nunggu bener golnya dia datang tapi nggak datang. Jadi sayang, bukan 100 gol tapi 99 gol. Oke, terus yang kebobolan 2 itu gimana ceritanya? Coach STY ini pernah jadi kiper pada pertandingan melawan Daejeon di season tahun 2003. Nah, dimana timnya sudah kehabisan semua kartu untuk substitute, terus tiba-tiba kipernya Ilhwa ini cedera. Nah, gelandang menyerang si STY ini yang ditempatkan di posisi kiper, disuruh lihat kiper gitu terus. Nah, akhirnya game itu sih menang 3-2, tapi 2 gol yang masuk itu kebobolan pas setelah kiper diganti STY. Pendek sih, nggak begitu tinggi sih, pokoknya begitu. Jadi dia punya rekor 401 game, 99 gol, 68 assist dan min 2 gol. Hebat, lucu ya. Nah, selama masa jayanya Coach STY sebagai pemain sepak bola di Ilhwa Chunma itu, dia membawa Ilhwa Chunma menjadi juara K-League 6 kali, 6 kali juara K-League. Terus STY sendiri terpilih juga jadi 2 kali terpilih sebagai MVP. Terus pada tahun 2003 itu STY juga berhasil join dengan klub 60-60, di mana pemain yang berhasil mencetak 60 gol dan 60 assist secara kumulatif di K-League itu diberikan pergelaran 60-60 Club. Pada saat tahun 2003 tersebut hanya ada 3 orang yang mempunyai pergelaran 60-60 Club tersebut, yaitu STY, Lee Dong-guk, dan Eddie No. Legenda ini berarti. Jadi pokoknya 401 game, 99 gol, 68 assist. Itu legenda punya rekor ya. Lanjut nih karirnya sebagai pelatih. Nah, pada tahun 2009 Ilhwa Chunma, tim asalnya Coach STY ini butuh pelatih sementara, dan waktu itu STY diduduki sebagai pelatih sementara, dan hasilnya di season tahun 2009 STY berhasil menjadi juara runner up K-League dan juga berhasil menjadi juara runner up di FA Cup. STY ini orangnya kocak dia. Sebagai baru jadi pelatih, dia ada komitmen, kalau saya mendapatkan kemenangan
kemenangan pertama sebagai pelatih di tim ini, saya akan menari di depan penonton berbaju gulat sambil disirami minuman McCall yang jadi sponsornya Songnam Ilhwa ini gitu. Terus dia menang dan benar-benar janjinya ditepati. Oh, orang-orang begitu. Pokoknya orangnya kocak ini. Terus tahun 2010 resmi official Coach STY diangkat sebagai pelatih resminya Ilhwa Chonma pada tahun 2010, dan waktu season tersebut resmi tahun 2010 STY diangkat jadi pelatih official Ilhwa Chonma. Kemudian di tahun itu juga tim Ilhwa Chonma ini menang jadi juara AFC Champions League Asia. Gila nggak tuh? Dan dengan ini pelatih STY menjadi pelatih yang pernah jadi juara AFC baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Begitu hebat ya. Nah, terus di tahun berikutnya, tahun 2011, tim Ilhwa Chonma ini langsung mengalami permasalahan finansial yang sangat rumit, sehingga keadaan keuangan timnya ini udah bagai telur di atas tanduk, di ujung tanduk lah begitu. Terus banyak pemain-pemain inti yang terpaksa dikeluarkan dari tim karena nggak kuat duitnya. Nah, pada saat itu pun pelatih STY dengan gigihnya dia bertempur dan menjadi juara FA Cup. 네. 촬영했어? 하고 있어 지금. 아 진짜? 일로 와봐봐. 나 지금? 잠깐만 와봐. 아니 스크잡? 이것만 하고 가면 돼. 스크자? 옷도 여기 앉아. 화장해야 되는데? 여기 앉아. 스크잡? 이렇게만 해. 내가 스킬레스테의 인포로 제가 스크잡? 이렇게 해줘. 알았어. 스킬레스테의 인포. 스크자? 한 번 더. 스크잡? 이렇게 하면서 눈을 이렇게 저기를 가면 스킬 스킬 잘했어. Dan pada tahun 2014 akhirnya STY diangkat sebagai asisten pelatih timnas Korea. Dan momennya datang pada tahun 2016, di mana 2016 kan Olimpiade Brasil, Rio Olympic. Waktu itu timnas sedang dilatih oleh almarhum Lee Kwang-jong, tapi yang mana waktu itu almarhum tersebut menderita penyakit leukemia, jadi dia tidak bisa bertugas lagi. Posisi itu digantikan oleh pelatih STY, dan prestasi Olimpik Rio Brasil Korea, timnas Korea 8 besar. Nah, setelahnya STY juga dipilih sebagai pelatih timnas Piala Dunia U20, dan di situ pun dia berhasil membawa timnas U20 menjadi 16 besar. Dan akhirnya pada tahun 2017 pelatih timnas Korea waktu itu kan Uli Shutilike. Nah, karena prestasinya yang tidak begitu signifikan, jadi dipecatlah dia, terus digantikan dengan pelatih STY. Padahal setahun lagi World Cup, kan persiapannya minim banget, waktunya pendek banget kan, jadi ekspektasi masyarakat itu nggak begitu tinggi waktu itu. Terus ya di pertandingan awal kita kalah semua, tapi terakhir ketemu siapa? Ada yang masih ingat nggak? Jerman kan? Tim Korea mengalahkan tim Panzer Jerman 2-0 di Piala Dunia. Padahal waktu itu kalau Jerman kalah sama kita, dia nggak bisa laju ke 16 besar. Jerman pun udah serius banget, tapi wah, waktu itu Korea mengalahkan Jerman 2-0. Jadi STY waktu itu mendapat title pelatih Asia pertama yang berhasil mengalahkan Jerman di laga Piala Dunia dalam sejarah sepak bola. Wah. Nah, begitu kisahnya STY bersama sepak bola Korea sampai di sana. Begitu World Cup selesai, STY turun. Kemudian tanggal 23 Desember 2019, apa yang terjadi? STY diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia. Yeay! STY sekarang agar buktikan dirinya sebagai Park Hang-seo yang kedua. Buktikan, ya. Sepertinya sedang konsentrasi full di training campnya timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam di pertandingan Juni nanti di Dubai. Asnawi pun siap berangkat sebentar lagi. Semangat ya. Nah, terus kata-kata mutiara dari STY. STY ini dulu sering jadi bahan isu-isu hot topic dunia sepak bola Korea, karena kalau dia di interview tuh ngomongnya suka membawa banyak isu-isu gitu, karena lucu dia cara ngomongnya. Seperti waktu 93 MVP K-League tidak akan join dengan J-League, Liga Jepang. Nah, tahun 93 di mana Coach STY terpilih jadi MVP di K-League, dia dapat tawaran dari salah satu tim Jepang dari J-League, Liga Jepang, tapi dia menolak
operan tersebut dan dia bilang MVP K-League tidak akan ke J-League, menyandang K-League lebih tinggi daripada J-League. Tapi waktu itu sih sebenarnya J-League lebih tinggi daripada K-League, tingkat dan kualitasnya. Kalau sekarang gimana ya, mungkin Korea pemainnya nggak tahu deh, lebih enak coaching dari atas. Nah ini kasusnya gini lagi. Waktu itu STY dia lagi protes ke wasit tapi agak terlalu keras, jadi dapat kartu merah terus dikeluarkan dari lapangan. Kemudian dia naik ke tribun penonton bawa walkie-talkie bawa radio, terus instruksi dari tribun begini begini. Nah, waktu itu gamenya dia menang, terus pas diwawancarain dia malah lebih enak coachingnya dari atas karena kelihatan semuanya lebih jelas gitu. Nah, setelah game ini di beberapa game-game berikut ini diterusin sama coach ST ya, dia bawa walkie-talkie terus dia duduk di tribun terus dia coaching begini begitu. Akhirnya nanti KFA, Korea Football Association, membuat peraturan baru gara-gara si pelatih STY ini mulai sekarang pelatih tidak boleh memberikan instruksi lewat radio lagi gitu. Jadinya hebat kan. Nah, masih banyak kata-kata mutiara dari STY akan kita bedah di kesempatan berikut. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman di tanah air. Selamat Hari Raya Lebaran. Semoga bisa membagi kebahagiaan dengan keluarga dan yang tercinta. Walaupun situasi dan kondisi seperti corona sekarang ini, tetap kita harus membagi kebahagiaan, saling memaafkan dan seterusnya. Terima kasih banyak udah nonton. Dadah.